dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ibadah yang paling mulia kecuali duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir di dalamnya, kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara waktu yang paling mulia adalah di sore hari. Karena ada siang hari, ada malam hari. Dan biasanya waktu yang paling mulia di malam hari adalah yang terakhir. Sebagaimana waktu yang paling mulia di siang hari adalah yang terakhir juga. Sehingga dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang terakhir ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang ditanya, dikala kita ingin melakukan sholat malam, kapan waktu yang paling bagus? Terakhir, sepertiga malam terakhir. Begitu juga di siang hari, di antara waktu yang paling mulia adalah di waktu yang terakhir. Kapan waktu yang terakhir? Yaitu setelah sholat asar. Waktu asar itu, ikhwatul Islam, adalah waktu di mana syaitan, jin, iblis mencari mangsa. Sehingga dianjurkan bagi kita berzikir kepada Allah di waktu tersebut. Dan zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan di antara ibadah yang sangat luar biasa. Diberikan pahala yang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila ada seorang hamba yang beribadah di waktu-waktu yang dilalaikan, maka ibadah yang dia lakukan dilipat gandakan pahalanya. Seperti misalnya dikala kita melakukan salat sunat duha. Salat sunat duha, waktunya mulai dari matahari terbit sampai waktu zawal. Itu adalah waktu melakukan salat duha. Tapi kira-kira kapan waktu duha yang paling bagus? Kapan yang paling bagus? Yaitu di waktu yang dilalaikan oleh manusia. Kapan waktu yang dilalaikan oleh manusia? Sebelum zawal. Sebelum zawal jam 11.30 atau jam 11. Itu waktu yang dimana kita sudah lelah, kita sudah penat, kita ingin beristirahat. Tiba-tiba ada orang yang salat duha di sana, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari pagi kita sudah beraktivitas. Tiba-tiba di sore hari, banyak orang yang ingin memanfaatkan waktu, ingin istirahat bersama keluarga, pergi santai, pergi makan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, maka ingat itu adalah waktu yang paling indah memanfaatkan ibadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan semoga waktu kita ini merupakan waktu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Nabi mengajarkan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan figur bagi kita bersama. Sudah merupakan kewajiban kita untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai', la anta ahabbu ilayya hatta illa min nafsi. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Engkau itu ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai kecuali melebihi daripada diriku. Karena biasanya seseorang dikala mencintai orang lain, tidak mungkin dia mencintai orang lain dibandingkan dengan dirinya. Bagaimanapun kita wajib mencintai kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Umar itu kalimat yang biasa. Semua orang mengatakan yang demikian. Tapi untuk Nabi lain. Ketika Umar mengatakan, engkau orang yang paling aku cintai, melebihi dari segala-galanya, kecuali daripada diriku. Maka Nabi mengatakan, kalau demikian cintamu kepadaku, berarti engkau belum mencintaiku, wahai Umar. Sampai engkau mencintaiku, melebihi dari cintamu terhadap dirimu sendiri. Maka setelah mendengarkan Nabi mengatakan kalimat ini, Umar bin Khattab kembali meralatnya. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Di saat itulah
Nabi baru mengatakan, Al-ana ya Umar. Sekarang engkau baru mencintaiku, wahai Umar. Dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Apakah kita sudah betul-betul mencintai Nabi atau belum? Atau cinta kita masih dipertanyakan? Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah dengan sering-sering kita mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Salah. Apa arti sallu? Salah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Siapa yang jawab, angkat tangan? Salawat untuk atas Nabi, selamat apa namanya masih salah. Apa arti sallu? Agar kita tahu, ternyata kita masih banyak berhutang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti sallu? Sallu itu artinya adalah perbanyaklah bersolawat. Karena tidak ada kalimat syiddah di dalam bahasa Arab kecuali ada penekanan. Misalnya daraba, memukul. Tapi kalau ditambah syiddah, syiddah bahasa kitanya ya. Kalau kita belajar tajwid, harokat, fathah, kasrah, dhamma, syiddah atau tasydid. Apa biasa yang kita ucapkan? Syiddah. Syiddah atau tasydid? Tasydid. Tasydid itu ikhwatul Islam. Kenapa tasydid disebut dengan tasydid? Untuk penekanan, penguatan. Setiap kalimat syiddah atau tasydid masuk ke dalam sebuah bahasa, maka makna berubah. Daraba artinya memukul. Kalau sudah masuk syiddah atau tasydid, daraba, banyak memukul. Kita kembalikan kepada firman Allah, sallu. Ada syiddah atau tidak? Ada tasydid atau tidak? Wasallimu. Ada syiddah atau tidak? Ada tasydid atau tidak? Artinya perbanyaklah mengucapkan solawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita maknakan, wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kepada Nabi, salamlah kepada Nabi. Iya, itu sebagian makna. Tapi makna yang sesungguhnya, perbanyaklah mengucapkan solawat dan perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apakah kita sudah melakukan yang demikian? Kalau satu kali kita baru bersolawat, belum kita melaksanakan ayat ini. Karena Allah tidak mengatakan kecuali dengan kalimat syiddah, tasydid, sallu. Artinya perbanyaklah mengucapkan solawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak. Bukan satu kali, bukan dua kali. Satu kali, dua kali belum banyak namanya. Berarti kita masih berhutang kepada ayat ini. Karena ayat ini memerintahkan kita perbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Dan itu adalah tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah ancaman yang berat, besar. Man nasiyas salata alayya. Siapapun yang lupa mengucapkan salawat kepadaku. Karena orang yang mencintai seseorang tidak akan pernah melupakan orang yang dia cintai. Itu kaidah cinta. Siapapun yang kita cintai, misalnya kita datang ke sini, kita tidak membawa anak-anak kita pasti ingat anak-anak kita. Kita ingat keluarga kita ingat orang tua kita. Kenapa kita selalu ingat? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai tidak mungkin kita lupakan. Dan manusia yang pertama kali kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang tidak bersolawat, berarti tanda mereka lupa kepada nabinya. Dan kalau mereka lupa, khati'a tariqal jannah, maka nanti salah langkahnya menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, kita akan melangkah kemana? Tidak ada yang ketiga kecuali surga dan neraka. Sehingga di antara salah satu manfaat mengucapkan dan memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi adalah kita balikkan hadis ini. Karena hadisnya berbunyi, barang siapa man nasiyas salata alayya, barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, salah melangkah menuju surga. Kebalikannya, barang siapa yang tidak lupa berselawat kepada Nabi, maka mudah langkahnya menuju surga. Sehingga para ulama menyebutkan di antara salah satu keutamaan orang yang memperbanyak mengucapkan selawat kepada Nabi, dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga.
dan semoga Allah masukkan kita bersama ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kita angkat adalah motivasi kepada kaum muslimin untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di antara salah satu nikmat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita adalah dengan kita berada di dalam agama Islam. Agama Islam itu Bapak Ibu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lahir dalam keadaan Islam atau Allah berikan kepada kita hidayah menuju Islam, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena kalau kita tidak berislam, kita tidak mengucapkan kalimat tauhid, maka kita tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga kecuali bagi mereka yang mengucapkan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid itu adalah kunci daripada pintu surga. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kuncinya. Tinggal bagaimana kita berusaha memaksimalkan kalimat ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, di antara salah satu nikmat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama adalah nikmat Islam itu sendiri. Allah berikan kepada kita hidayah. Dan ada kewajiban kita yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan Islam untuk selama-lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk agar kami berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang pertama adalah Islam. Dan alhamdulillah kita sudah berada di dalam agama Islam. Tinggal kewajiban kita yang kedua, bagaimana kita bertahan di dalam agama Islam. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin apakah kita tetap senantiasa berada dalam agama Islam atau nanti kita akan keluar dari agama Islam. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Kita banyak menyaksikan ikhwatul Islam, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, namun di ujung hayatnya, di masa tuanya, dia meninggalkan agama Islam. Dia mengatakan Islam seperti ini, Islam seperti itu. Maka bertahanlah di asal Islam, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wafat dalam agama Islam, ikhwatul Islam, itu nikmat yang kedua. Setelah nikmat yang pertama adalah Islam, wafat di atas Islam itu nikmat yang kedua. Makanya di dalam sebuah doa, dikala kita sholat jenazah, ada berapa takbir? Ada 4 takbir. Itu yang masyhur bagi kita bersama. Kalau 5 takbir boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau 6, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau 7, boleh. Tapi biasanya yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah 4 takbir sahaja. Itu yang masyhur. Dan itu yang diterapkan. Kemudian ikhwatul Islam, jika kita takbir yang pertama, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Takbir yang kedua, apa yang kita baca? Sholawat kepada Nabi. Seolah-olah ini merupakan muqaddimah sebelum kita berdoa. Karena bagaimanapun muqaddimah doa adalah Al-Fatihah dan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa bacaan dikala kita berada di takbir yang ketiga? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu fatawaffihi 'ala al-islam. Kemudian baru doa yang lainnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wa wasi' madkhalahu wa usilhu bil ma'i was salji wal barad ila akhir doa. Itu adalah di antara doa yang kita baca dikala kita mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal. Ada yang hafal doanya?
Kalau Allah memperlamu saja ya kuatal Islam itu doa biasa lah, biasa dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Tapi doanya Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unthana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Kemudian baru kita sambung dengan doa-doa yang biasa kita baca. Ada yang hafal? Kayaknya tidak pernah sholat jenazah kita ya. Berarti kalau kita jarang sholat jenazah ke sini, bagaimana supaya kita selalu sholat jenazah? Datang ke Mekah Madinah. Iya atau tidak? Karena di Mekah Madinah setiap hari, setiap salat orang melakukan salat jenazah. Kalau di kampung kita tidak mungkin setiap hari kita doakan ada yang mati. Kenapa demikian? Agar kita tahu apa makna daripada doa ini. Agar kita tahu ternyata jikalau kita mensalatkan saudara kita yang sudah meninggal, manfaatnya bukan untuk dia sahaja, tapi untuk kita. Makanya artinya apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang masih hidup, ampunkan dosa kami yang sudah meninggal. Wa syahidina wa ghaibina. Ampunkan dosa kami yang hadir, ampunkan dosa kami yang tidak hadir. Wa dzakarina wa unsana. Ampunkan dosa kami yang laki-laki dan juga yang perempuan. Wa kabirina wa saghirina. Ampunkan dosa kami yang dewasa, yang besar. Ampunkan dosa kami yang juga masih kecil. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffihi 'alal iman. Siapapun di antara kami yang engkau berikan umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan iman. Karena bagaimanapun kita ingin hidup dalam melakukan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hidup bukan hanya hidup ini ikhwatul Islam, bukan milik kita. Hidup kita ini milik Allah Azza wa Jalla. Kita hidup, Allah yang memberikan kehidupan, dan Allah memerintahkan kita untuk taat akan aturan. Sehingga hidup ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Dan hidup kita cuma sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menganggap kami ciptakan kalian hanya untuk bermain, tidur, bermain, pergi jalan-jalan? Apakah itu untuk kami ciptakan kalian? Untuk itukah kami ciptakan kalian? Seolah-olah Allah bertanya kepada kita, "Aba hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un." Kemudian nanti kalian tidak akan kembali kepadaku, kata Allah. Seolah-olah Allah mengingatkan bahwa kalian hidup untuk Allah. Kita bukan hidup untuk dunia. Kita bukan hidup untuk harta. Kita bukan hidup untuk keluarga. Tapi kita hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah kalian menganggap kami akan meninggalkan kalian begitu saja? Tidak. Kita diciptakan ada pertanggungjawaban. Suatu saat nanti kita akan meninggal. Dan jika kita meninggal, pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah kita berdoa, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'alal iman. Ya Allah, kalau seandainya kami masih ada umur panjang, panjangkan umur kami dalam keadaan beriman. Apa makna dalam keadaan beriman? Agar kami selalu melakukan kebaikan, agar kami hidup untuk beribadah kepadamu. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffihi 'alal Islam. Dan kalau sekiranya ada di antara kami yang engkau cabut nyawanya, cabut nyawa kami dalam keadaan Islam. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sehingga di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Doa ini tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada yang sudah hafal? Ini yang mengulangnya. Silakan maju. Masya Allah, silakan. Bacanya di sini ya. Taib. Silakan. Berdiri. Yang kuat. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Artinya, ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan Islam, wafatkanlah
dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah bersama orang soleh. Masya Allah, sudah. Silakan ganti saya di sini. Masya Allah. Yang mana hadiahnya, Masya Allah? Ini atau ini? Silakan dipilih. Dua-duanya boleh, silakan. Masya Allah. Baik, silakan. Boleh, silakan. Baik. Doa ini tidak boleh dihafal. Tidak ada di antara kita yang keluar dari masjid ini kecuali kita sudah hafal doanya. Allahumma ahina muslimin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam. Wa tawaffana muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bis-salihin. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh. Sudah hafal doanya? Kita ulang lagi ya. Ini penting, ikhwatul Islam. Ini metode dalam kehidupan kita. Iya, mungkin kita merasa diri kita tidak banyak ibadahnya. Kita merasa banyak kesalahan yang kita lakukan. Tapi paling tidak kita bermohon kepada Allah agar kita selalu berada di dalam Islam. Hidup dalam Islam, wafat dalam Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Sudah hafal semuanya? Nanti usahakan ikhwatul Islam jangan ada di antara kita yang tidak hafal, karena ini merupakan di antara doa yang wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita berdoa seperti ini? Apakah kita merasa menjamin diri kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam? Belum tentu. Kami sebutkan ikhwatul Islam. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya pernah bercerita tentang salah seorang pemuda. Pemuda ini pekerjaannya adalah sebagai seorang muadzin. Dia muadzin masjid. Dulu kalau azan, biasanya orang azan berada di atas menara karena tidak ada pengeras suara. Jadi terpaksa dia naik di atas misalnya lantai 2 atau lantai 3. Kemudian dia berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia seorang muadzin dan muadzin itu pahalanya luar biasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muadzin mu'taman wal imamu dhamin. Muadzin itu adalah orang yang amanah. Wal imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Kemudian apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya? Atwalu a'naqan yaumil qiyamah. Orang muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Apa makna paling panjang? Paling mudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang berseru kebaikan, membuka pintu kebaikan, memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau ada muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian datang kaum muslimin ke masjid, semua yang salat di dalam masjid, dia mendapatkan pahalanya karena dia yang memanggilnya. Mau tidak jadi muadzin? Betul nih. Baik. Jadi muadzin ini, dikala dia azan suatu ketika, agar kita tahu, dia naik. Kemudian dikala dia azan, dia ingin turun dari masjid. Dikala dia turun, ternyata ada tetangga. Tetangga ini bukan beragama Islam, tetangga beragama Nasara. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dia turun dari masjid, dia melihat ada salah seorang wanita. Wanita ini beragama Nasara. Kemudian jatuh hatinya kepada wanita ini. Karena kalau sudah jatuh hati, semuanya dilakukan. Kemudian setelah dia azan, kemudian salat, tiba-tiba dia mendatangi rumah wanita ini dan mengatakan, aku sayang kepadamu dan aku ingin menikah dengan. Wanita ini mengatakan, kita tidak akan pernah bisa bersama karena orang tuaku tidak akan pernah setuju. Kecuali kalau kamu meninggalkan agamamu, baru orang tuaku setuju. Kemudian dikala wanita ini mengatakan yang demikian, maka laki-laki ini tidak panjang berfikirnya. Dia langsung menemui orang tuanya dan mengatakan, saya berada di dalam agama kalian. Langsung pindah agama. Padahal dia ada seorang muadzin. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka terjadilah akad nikah. Mereka menikah. Dikala menikah, maka laki-laki ini naik ke atas rumah perempuan tersebut. Karena rumahnya juga ada 2 lantai. Naik. Kemudian dikala dia naik, langsung terjatuh. Dikala terjatuh, langsung meninggal di sana. Islam dia tinggalkan, wanita tidak dia dapatkan. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin
walhiqna bis-salihin. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bagaimana keadaan kita ikhwatul Islam. Tidak ada. Betapa banyak kita mendengarkan orang masuk ke dalam agama Islam, dia semangat, tiba-tiba dia keluar dari agama Islam. Kita tidak tahu. Dan itu banyak sekali kisahnya. Maka di antara salah satu kewajiban kita, dikala kita berada dalam agama Islam, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ini dia. Allahumma ahyina muslimin, wa tawaffana muslimin, wa alhiqna bis-salihin. Karena itu merupakan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita sudah berada di dalam agama Islam, maka kewajiban kita adalah mengekang diri. Di antara kewajiban yang harus kita lakukan adalah bagaimana berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang Islam, tapi mereka tidak tahu apa itu Islam. Mereka mungkin Islamnya salat, orang salat, kemudian puasa ya puasa. Kadang ada yang tidak salat, kadang ada yang tidak puasa. Kadang ada di antara mereka yang Islam, tapi mereka tidak tahu apa itu Islam. Oleh karena itulah ikhwatul Islam, itulah yang dinamakan dengan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pembahasan kita pada kali ini adalah air mata hijrah. Kalau pembahasannya air mata hijrah berarti kita hanya memberikan sedikit motivasi kepada kaum muslimin agar bagaimana kita istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu untuk apa Allah menciptakan diri kita. Ada sebuah kisah yang sangat indah ikhwatul Islam. Kisah ini terjadi kepada salah seorang yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dulu dia adalah seorang perampok. Kalau bahasa kita begal lah, begal, perampok. Pokoknya orang kalau sudah tahu Fudail, maka yang mereka tahu adalah bagaimana dosanya, kejahatannya, maksiatnya, orang yang jahat. Kemudian Fudail ini suatu ketika, dia pernah keluar dari rumahnya, ingin melakukan aksinya, merampok, begal, mencuri, dan yang semisalnya. Tiba-tiba dia ketahuan. Maka dikala dia ketahuan, dia lari, dan lari. Ketika beliau lari, maka pada akhirnya beliau lari sampai di sebuah rumah atau sampai di sebuah masjid. Kebetulan dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, kapan waktunya kalian akan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan kalian akan tunduk kepada Allah? Dikala dia mendengarkan ayat ini, seolah-olah masuk ayat ini ke dalam hatinya. Dan itu adalah panggilan Allah untuk dirinya. Seolah-olah dia mengatakan kepada dirinya, wahai diri, kira-kira sampai kapan kamu akan melakukan maksiat? Kira-kira sampai kapan kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sampai kapan kamu melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sampai kapan kamu tidak mau salat, tidak mau berpuasa, tidak mau beribadah, jauh dari agama? Sampai kapan kalian akan melakukan seperti ini? Apakah nanti kalian menjamin kalau umur 40 tahun aku akan beribadah? Apakah kalian menjamin kalau nanti umurnya 50 tahun kami akan beribadah? Siapa di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau umur 50 tahun, 60 tahun akan beribadah? Tidak ada yang tahu. Sehingga dikala dibacakan ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, sampai kapan kalian akan lalai? Sampai kapan kalian akan sibuk dengan dunia? Sampai kapan? Sampai kapan? Dikala ayat ini terdengarkan, maka di saat itulah Fudail menangis. Kemudian mengatakan, al-an, sekarang ya Allah, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Coba bayangkan, seorang perampok, seorang begal, orang yang jahat terkenal dengan keburukannya. Dikala dia mendengarkan sepenggal ayat dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dia mengatakan, sekarang ya Allah, sekarang. Kemudian setelah dia mengatakan yang demikian, maka dia mengikrarkan dirinya untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kampung halamannya dan dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Mekkah dan Madinah. Maka dari situlah dia terkenal dengan Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua tanah haram. Siapa beliau? Fudail bin Iyad. Dikala dia meninggalkan kampung halamannya, beribadah ke dua tanah haram, maka dikala beliau berada di tanah haram, tentunya banyak manfaat yang beliau dapatkan. Belajar agama di sana, membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Maka semenjak itulah beliau menjadi ulama dan orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikenal dengan Fudail bin Iyad. Dari sinilah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, siapapun kaum muslimin, mereka harus hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan hijrah itu terbagi kepada beberapa bagian. Ada hijrah yang masanya sudah habis, yaitu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Sehingga dikala Nabi hijrah, terkenallah ada dua kelompok besar. Yang pertama disebut dengan kaum muhajirin, dan yang kedua disebut dengan kaum al-ansar. Maka sahabat Nabi itu ada tiga. Yang pertama sahabat Nabi disebut dengan muhajirun. Yang kedua sahabat Nabi disebut dengan al-ansar. Dan yang ketiga sahabat Nabi disebut dengan siapa? Dengan apa? Kalau tidak muhajirin, kalau tidak ansar, apa namanya? Khulafa? Siapa yang jawab, angkat tangan? Apa namanya, Pak? Khulafa Ar-Rasyidun. Bukan muhajirin, bukan ansar. Nama yang lain adalah? Masya Allah, warakallahu fiik. Allah yahfadakum. Bisa di... Masya Allah. Sehat dulu, Pak, ya? Tapi jawabannya salah, ya? Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua mereka masuk ke dalam kategori muhajirin atau ansar? Muhajirin. Makanya sahabat Nabi terbagi tiga. Muhajirin, ansar, yang ketiga apa namanya? Khulafaur Rasyidun. Sudah salah tadi ya. Nah, Bapak, nak, Masya Allah, sini. Masya Allah. Sini. Masya Allah. Siapa namanya, nak? Naufal Rijalulqat Effendi. Masya Allah. Siapa? Pegang ini, nak. Masya Allah. Siapa namanya? Naufal Rijalulqat Effendi. Berapa hafalannya? 3 juz. Coba bacakan. Yang paling mudah. Yang kamu lancar. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa surah wa innallaha la'afuwwun ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat Wa ilas samai kaifa rufi'at. Ahsan. Apa yang kamu mau hadiah? Mau hadiah apa kamu? Mau hadiah apa? Terserah Ustaz ya. Buku, duit, apa lagi? Dua-duanya juga, ambillah semuanya. Nah, ini Masya Allah. Sehat dulu ya. Masya Allah. Insya Allah. Doakan aku masuk ke UIM ya. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Masya Allah. Semoga Allah jaga ya menjadi anak soleh dan juga seluruh anak kaum muslimin. Baik. Tapi jawabannya salah tadi ya. Tetap salah ya tetap ya. Baik. Insya Allah. Barakallahu fiik. Sahabat Nabi, muhajirun, ansar, yang selain muhajirun dan selain ansar disebut dengan sahabat. Disebut dengan sahabat. Bisa dipahami? Kalau tidak muhajirun, kalau tidak ansar, maka mereka dinamakan dengan sahabat. Sudah selesai. Jelas kan? Cuman pertanyaannya, apakah semua sahabat mereka muhajirun? Apakah semua sahabat muhajirun? Apakah semua sahabat ansar? Berarti sisanya apa namanya? Sahabat Nabi. Khulafahnya 4. Ashabus Suffahnya 80. Berarti namanya adalah sahabat Nabi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Al-Muhajirun. Kenapa mereka disebut dengan muhajirun? Jangan jawab karena mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ini jawaban sudah lama. Harus update jawabannya. Siapa bisa jawab? Saya sudah kasih kisi-kisi ya. Supaya nanti tidak menjawab kalimat ini. Kenapa disebut dengan muhajirun?
Orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Berarti orang yang pertama kali beriman, kemudian mereka tidak hijrah, tetap berada di Mekah, disebut dengan muhajirin atau tidak? Disebut tetap ya Pak ya? Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Mungkin dioperkan ke belakang ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi jawabannya masih salah ya. Itu dia masalahnya. Orang muhajirun itu ikhwatul Islam adalah orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadinya Fathu Makkah. Bisa dipahami? Fathu Makkah itu terjadi tahun keberapa? 8. Nah, ini baru betul nih. Masya Allah, silakan. Ini baru betul ya, silakan. Masya Allah. Fathu Makkah itu terjadi tahun ke-8 Hijriah. Berarti siapapun yang hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah terjadi Fathu Makkah, maka apakah mereka disebut dengan muhajirun? Tidak. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena dikala kaum muslimin hijrah dari Mekah menuju Madinah, sebelum kota Mekah menjadi milik Nabi SAW, itu perjuangannya berat tidak ringan. Kalau setelah terjadi Fathu Makkah, itu ringan. Karena Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin. Tapi sebelum menjadi milik kaum muslimin, tiba-tiba ada yang hijrah, itu berat sekali ikhwatul Islam. Maka siapapun yang hijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah, maka mereka disebut dengan muhajirun. Siapapun yang meninggalkan Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah, mereka disebut dengan muhajirun. Kalau ada di antara mereka yang meninggalkan Mekah menuju Madinah setelah terjadinya Fathu Makkah, apa namanya? Sahabat ya. Karena banyak juga orang Mekah menuju Madinah, terutama setelah terjadi Fathu Makkah, mereka juga tetap disebut dengan hijrah, tapi tidak disebut dengan muhajirun. Karena kalimat muhajir itu mulia dan mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis. Setiap kali Allah ingin memuji kaum muslimin, maka Allah akan mulakan dengan muhajirun. Setiap kali Allah memuji kaum muslimin, muhajirun pertama kali dipuji. Karena muhajirun, mereka adalah muhajirun. Dan muhajirun adalah orang-orang al-ansar. Makanya orang muhajirun mereka adalah orang ansar. Dan orang ansar bukan orang muhajirun. Sehingga orang muhajirun mereka mendapatkan dua pahala. Pahala hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan pahala mereka menolong baginda Rasulullah SAW. Hijrah itu tidak mudah ikhwatul Islam. Sulit sekali. Salah satu contohnya adalah putri Nabi SAW. Putri Nabi itu ada 4. Yang pertama Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Dan yang keempat adalah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna. Zainab adalah putri Nabi yang pertama. Dan dia memiliki seorang suami. Siapa nama suaminya? Masya Allah, Abul As. Masya Allah, barakallahu. Suaminya adalah Abul As. Kemudian Ruqayyah. Siapa suaminya? Sebelum Utsman. Sebelum Utsman bin Affan. Siapa suaminya? Ada yang tahu? Siapa? Utbah bin Abul Uzza. Betul nih. Iya. Siapa yang mengatakan betul? Iya betul. Masya Allah, insya Allah ya. Masya Allah. Silahkan. Masya Allah. Sehat dulu ya. Utbah. Kita kenal dengan Utbah. Ada Utbah, ada Utaibah. Kedua-duanya adalah anaknya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama lainnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu nama yang bagus. Lahab itu artinya orang yang paling paling tampan. Karena paman Nabi yang satu ini orangnya putih, tinggi, ganteng, semua keindahan ada pada dirinya. Maka disebut dengan Lahab. Maka dipanggil dengan Abu Lahab. Hanya saja dia jahat kepada Nabi, itu saja masalahnya. Kalimat Lahab itu bukan buruk maknanya, bagus maknanya. Dan dia namanya adalah Abdul Uzza. Dia punya anak 2 orang. Yang pertama Utbah. Yang kedua Utaibah. Dan itulah suami daripada putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Abu Lahab menikahkan anaknya dengan anak Nabi SAW. Sehingga Zainab menikah dengan Abul As.
Abul As itu adalah ponakannya Khadijah. Dan Zainab adalah anaknya Khadijah. Abul As suaminya ponakan Khadijah. Zainab adalah putrinya Khadijah. Ponakannya menikah dengan putrinya. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsbah. Utsbah itu adalah anak paman Nabi, berarti sepupu Nabi. Utaibah juga sepupu Nabi, menikah lagi dengan putri Nabi bernama Ummu Kulthum. Dan Fatimah baru menikah dengan Nabi atau menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju Madinah, tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya kalimat muhajirun adalah orang-orang yang mulia. Perjuangan mereka itu berat. Tidak sebayang, mereka meninggalkan Makkah menuju Madinah selesai. Tidak semudah yang dibayangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka. Dan salah satunya Allah jadikan mereka ikon yang pertama kali. Misalnya nanti dikala kita dibangkitkan di akhirat, pertama kali kita dibangkitkan, apa yang terjadi? Kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada sandal, tidak bersunat. Semua kita sama rata. Pertama kali dibangkitkan, semua kita merasakan kehausan. Di saat itulah Allah berikan hadiah terindah berupa telaga. Namanya Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ana faratukum 'alal haud, man marra 'alayya syarib wa man syariba lam yajma' abada." Wahai umatku, mungkin kita tidak berjumpa di dunia karena memang tidak ada umat yang bertemu secara langsung dengan Nabi di dunia. Nah, kalau kita tidak bertemu dengan Nabi di dunia, kapan pertemuan kita? Hadis ini pertemuan kita, bukti kita akan bertemu dengan Nabi. Kapan? Nabi menyebutkan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku sudah mendahului kalian. Aku tunggu kalian di sana. Man marra alayya syarib. Siapapun yang minum dari telaga Nabi, siapapun yang lewat, minum. Wa man syariba lam yajma' abada. Siapapun yang minum tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Nikmat dari Allah sebelum surga, sebelum neraka, sebelum hisab, sebelum sirat, sebelum kita melalui fase-fase yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali minum dari telaga Nabi? Siapa? Muhajirun. Yang pertama kali minum dari telaga Nabi adalah Muhajirun. Kemudian setelahnya baru Al-Ansar. Tidak semua umat Nabi langsung minum dari telaga Nabi. Tidak. Ada urutannya. Dan urutan yang pertama adalah Muhajirun. Begitu juga urutan berikutnya. Urutan berikutnya adalah timbangan. Urutan berikutnya adalah hisab. Kemudian sirat. Kemudian kantarah, pada akhirnya antara surga dan neraka. Dikala kita sampai di surga, tidak ada satupun yang berani masuk surga, dan tidak akan ada orang yang bisa masuk surga. Berbeza dengan neraka. Kalau neraka lain ceritanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang semua kita hafal. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, yang ingkar, mereka digiring menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, sehingga dikala mereka sampai di neraka, futihat abwabuha, pintu langsung terbuka. Ketika pintu terbuka, tidak ada mukaddimahnya, langsung masuk. Sampai di pintunya langsung masuk, habis. Mereka langsung merasakan azab sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Tapi ketika Allah berbicara tentang surga, lain ayatnya. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Apa bedanya antara ayat pertama dengan ayat kedua? Kita perhatikan ikhwatul Islam. Untuk ayat yang bercerita tentang neraka, Allah mengatakan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Kalau untuk ayat surga Allah menyebutkan hatta idza ja'uha wa futihat. Ada huruf waw. Untuk neraka tidak ada wawnya. Hatta idza ja'uha futihat. Untuk penduduk surga hatta idza ja'uha wa futihat. Sampai di sini paham perbezaannya antara ayat surga dengan ayat neraka? Kenapa demikian?
penduduk neraka dikala mereka sampai di neraka tidak ada mukaddimahnya, langsung masuk. Sedangkan penduduk surga dikala sampai di pintu surga tidak boleh masuk. Tidak ada satupun yang berani masuk surga dan tidak ada satupun yang diizinkan masuk surga. Karena memang Allah berpesan kepada khazinul jannah. Orang yang menjaga surga, malaikat yang menjaga surga disebut dengan khazin. Dikala Allah berpesan, apa pesan Allah kepadanya? Tidak boleh satupun yang masuk sebelum yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala penduduk surga ingin memasuki surga, mereka tidak bisa masuk. Sampai yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, dikala ingin memasukinya, malaikat bertanya, kamu siapa? Nabi mengatakan, ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Kemudian penjaga surga mengatakan, bika umirtu, aku diperintahkan oleh Allah untukmu. Artinya aku tidak boleh membuka pintunya kecuali untukmu yang pertama. Maka di saat itulah yang pertama kali memasukinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi memasukinya, siapa lagi yang masuk ke dalam surga? Yang tadi kita sebutkan, muhajirun. Agar kita tahu, orang yang muhajirun, orang yang hijrah di jalan Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sehingga dengan kesulitan yang mereka hadapi, Allah berikan bonus, Allah berikan hadiah, hadiah di dunia dan hadiah di akhirat. Hadiah di akhirat tadi telah kita sebutkan, sedangkan hadiah di dunia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama itu ikhwatul Islam adalah orang yang meninggalkan suatu tempat menuju tempat yang lainnya. Dan mukaddimahnya adalah para sahabat yang disebut dengan muhajirun. Siapapun yang kondisinya sama dengan muhajirun, maka dianjurkan bagi mereka untuk berhijrah. Apa maknanya? Contoh misalnya, kita tinggal di tempat yang sulit bagi kita beribadah. Kita tinggal di tempat yang menghinakan agama. Maka di saat itu kita harus mencari tempat yang memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan hijrah. Kemudian hijrah yang kedua, karena hijrah itu ikhwatul Islam. Kenapa hijrah disebut dengan hijrah? Diambil dari kata-kata hajara. Hajara itu artinya hajar. Hajar apa makna hajar? Meninggalkan. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahjuru muslimun. Tidak boleh seorang muslim berhijrah dari muslim yang lainnya. Hijrah itu maknanya banyak. Dan di antara makna secara bahasa itu meninggalkan. Dan seorang muslim tidak boleh meninggalkan saudaranya sesama muslim lebih daripada 3 hari. Kalau itu urusan dunia. Kalau itu urusan dunia. Seperti misalnya masalah hutang piutang, masalah batasan tanah, masalah muamalah. Dia kesal kepada saudaranya. Iya, dia kesal. Tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari kalau urusan dunia. Tapi kalau urusan agama maka tentunya sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Nah, dari kata hijrah inilah ikhwatul Islam, artinya meninggalkan. Yang pertama meninggalkan tempat, yang kedua meninggalkan teman yang kurang baik kepada teman yang baik. Itu juga disebut dengan hijrah. Karena seorang muslim, mereka tidak boleh kecuali berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang mengajak mereka kepada kebaikan, berteman dengan orang-orang yang mengingatkan mereka akan kematian, berteman kepada orang-orang yang mengingatkan mereka akan surga dan neraka, berteman kepada orang-orang yang mengajak dia untuk salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman yang seperti itu ikhwatul Islam. Teman yang akan mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat para ulama, mereka betul-betul pertemanan mereka adalah pertemanan yang saling mengingatkan dan pertemanan mereka itu akrab. Karena harus kita mencari teman, itu hijrah namanya. Dan salah satu pertemanan yang paling indah ikhwatul Islam, tentunya para ulama, salah satu kisahnya adalah antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i adalah salah seorang imam yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Sedangkan Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i, lahir pada tahun 164 Hijriah. Berarti berapa selisihnya? 14 tahun. Lebih tua Imam Syafi'i 14 tahun daripada Imam Ahmad. Kemudian ikhwatul Islam, dia meninggal pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad lebih tua dan lebih panjang umurnya dibandingkan dengan Imam Syafi'i.
Pertemanan mereka ini ikhwatul Islam, pertemanan yang sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i selalu memberikan pujian kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad selalu memuji Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitu juga kiranya kalau ada di antara kaum muslimin mereka yang mengambil pendapat Imam Syafi'i, maka jangan pernah mereka mencela orang yang mengambil pendapat Imam Ahmad misalnya. Begitu juga orang yang mengambil pendapat Imam Ahmad, jangan mereka mencela yang mengambil pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, karena mereka ini berteman. Langsung mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kepada rekan-rekan semuanya untuk berdiri sejenak di kala-kala di luar sudah terjadi, mohon untuk berdiri sejenak. Assalamualaikum kepada jamaah. Untuk penghimbauan silakan berdiri maju satu langkah sekecil. Kita mundur aja ya. Kami atur dulu sejenak. Kita mundur juga ya. Nah, silakan duduk kembali ke panggilan. Jazakallahu khairan. Untuk rekan-rekan bisa isi di bagian belakang, langsung ke arah saya di belakang. Kasih saya. Untuk awan yang di atas sisi sayap kanan dan sayap kiri bisa langsung diisi. Yang di pinggir kelas di ruang kelas langsung bisa diisi. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah jadikan kita adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mudahkan langkah kita di dunia dan dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan kelunasan. Tidak ada di antara kita yang mendapatkan musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Tidak ada di antara kita yang berdoa kepada Allah kecuali kita berharap agar Allah mengabulkan setiap doa dan permintaan kita bersama, dan Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Karena momen seperti ini ikhwatul Islam, terutama dikala hujan turun, berdoalah sebanyak-banyaknya karena Allah sedang menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di daerah kita sering hujan, tinggal bagaimana kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian daerah ikhwatul Islam, hujan turun hanya 2 kali 1 tahun. 1 kali dalam 1 tahun. Dan setiap kali hujan turun, dan kita mengetahui di daerah kita ini 1 kali dalam 1 hari, 2 kali dalam 1 hari, kadang 1 kali dalam 1 minggu, itu adalah momen kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hujan itu adalah barokah. Bahkan kalau ada di antara kita yang sakit, ada yang terkena sihir, ada yang terkena ain, ada yang diganggu, maka di antara salah satu obatnya adalah air hujan, dan semoga Allah kabulkan doa kita bersama. Kita lanjutkan ikhwatul Islam. Sebelum kita melanjutkan, siapa kira-kira di sini yang paling tua atau yang merasa paling tua? Ada? Siapa kira-kira yang paling tua? Yang di belakang, yang paling tua, Masya Allah. Berapa umurnya, Pak? 70 ya? 77. Masya Allah. Masya Allah. Sehat selalu, Pak ya? Ada yang bisa menyaingi? Ada?
Berapa, Pak? Ada lagi yang bisa menyanyi? Tawaran masih dibuka. Baik, tentunya ini merupakan hadiah bagi kakek kita ya, yang sudah Masya Allah. Semoga diberikan kemudahan. Dan juga untuk kakek kita yang di belakang ya, semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam untuk memanfaatkan hidup dalam rangka beribadah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan tentang pertemanan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, karena cerita ini sangat indah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, kalau kita lihat mazhabnya, itu betul-betul bertentangan luar biasa. Tapi dalam masalah agama itu biasa. Dalam masalah muamalat itu tidak. Kadang-kadang kita harus belajar dari para ulama ikhwatul Islam. Iya, mungkin mereka kalau di atas meja, itu begaduh. Saling pukul meja. Kalau di atas meja, karena mereka ingin menyelamatkan agama. Karena tujuan mereka adalah agama. Tapi kalau di luar, selesai semuanya. Bagaimanapun kita adalah ukhuwah, bagaimanapun kita adalah saudara, dan kita ingin mencari kawan-kawan yang saleh karena manfaatnya sangat besar. Bahkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, di antara salah satu kemuliaan seseorang adalah ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang saleh atau berkumpul dengan kawan-kawannya. Makanya di akhirat, misalnya kalau kita di akhirat, dikala kita mendapatkan surga dan dimasukkan ke dalam surga, kenikmatan kita itu tidak akan pernah puas kecuali ketika kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka Allah berikan bonus ini. Dan di antara salah satunya adalah orang-orang yang memiliki keluarga. Misalnya ayahnya masuk surga dan mendapatkan tingkatan surga yang paling mulia. Maka Allah akan kumpulkan dia bersama keluarganya, anaknya, cucunya, untuk kesempurnaan kebahagiaannya. Begitu juga dengan kawan-kawan, teman-teman yang baik, yang ingin melakukan kebaikan, kita harus mencari ukhuwah yang kuat di ikhwatul Islam. Ukhuwah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama ingin kembali kepada Allah. Karena ukhuwah yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah, itu tidak berlangsung di dunia, di akhirat pun akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika yang masuk surga sudah masuk surga, yang di neraka sudah masuk neraka, tiba-tiba ada perkumpulan di surga. Mereka mengatakan, kira-kira mana kawan kita yang dulu? Jadi mereka berkumpul, karena di surga itu ikhwatul Islam, mereka juga bisa berkumpul. Dan mereka bercerita tentang dunia. Dulu kita punya kawan kurang lebih berlima, kita berempat, mana satu kira-kira? Maka dicari. Dan kita tahu, Allah akan memberikan kepada penduduk surga apa yang mereka inginkan. Kemudian ikhwatul Islam, maka mereka meminta kepada Allah, ya Allah, dulu kami di dunia itu ada berlima. Tapi sekarang kami hanya berempat, mana kawan kami? Maka Allah mengatakan dan memperlihatkan ternyata kawannya berada di dalam api neraka. Iyazan billah. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah, dulu kami sholat bersama, berpuasa bersama, beribadah bersama, juga melakukan kebaikan bersama-sama. Kumpulkan kami kembali bersama di akhirat di surga, ya Allah, kumpulkan kami kembali. Karena Allah mengabulkan setiap apa yang mereka inginkan, yang tadi berada di dalam api neraka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya dia berada di dalam surga. Karena siapa? Karena Allah yang pertama, dan yang kedua karena syafaat saudara-saudaranya. Tapi dengan syarat yusalluna kama nusalli. An-nusalli kama yusallun. Mereka salat, kami juga salat. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kawan yang sesungguhnya. Dan itulah hijrah di jalan Allah Azza wa Jal. Hijrah meninggalkan teman yang kurang baik kepada teman yang baik, itu juga terhitung sebagai sebuah hijrah di jalan Allah Azza wa Jal. Cari kawan yang baik. Karena kawan yang baik ini akan memberikan manfaat di akhirat. Minimal mereka akan menarik kita kalau seandainya kita tidak ditemukan di surga. Kemudian mereka menemukan kita di neraka, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan perkara yang mudah, ikhwatul Islam. Makanya teman yang baik, kenapa kita harus mencarinya? Karena kita ingin hijrah. Dan dengan demikianlah Allah memudahkan langkah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita belajar dari para ulama. Seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang tadi kita ceritakan, ikhwatul Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, mereka berbeza pandang dalam masalah fikih, itu biasa. Berbeza dalam masalah fikih, yaitu perkara yang biasa.
Dan itu merupakan di antara keluasan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, walaupun mereka berbeza, tapi mereka saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Dan saling mengambil ilmu antara satu dengan yang lainnya. Makanya Imam Ahmad, karena dia lebih muda daripada Imam Syafi'i, dia selalu memuji Imam Syafi'i dengan pujian yang sangat luar biasa. Bahkan keluarganya tahu, selalu mengatakan Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Sehingga anak-anaknya merasa heran. Imam Syafi'i ini siapa kira-kira? Dan bagaimana keadaannya? Kenapa ayahku selalu memujinya? Karena mereka berteman karena Allah Subhanahu wa taala, saling berkunjung karena Allah, ukhuwah karena Allah, mengingatkan karena Allah, belajar karena Allah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba ikhwatul Islam, Imam Syafi'i dia berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Dikala berkunjung, maka anaknya ini penasaran, kira-kira bagaimana keadaan Imam Syafi'i yang selalu dipuji oleh ayahku. Maka dia selalu memperhatikan Imam Syafi'i, gerak-geriknya. Kemudian ikhwatul Islam, sampailah Imam Syafi'i di rumah Imam Ahmad. Kemudian dikala sampai, Imam Ahmad menyediakan makanan sebagaimana biasanya ada tamu. Kemudian dikala disediakan makanan, Imam Syafi'i makan. Tapi pada kesempatan kali ini, Imam Syafi'i makannya tidak sedikit, makannya banyak sekali. Bahkan dihabiskan semua makanan yang ada. Sehingga anaknya heran, kok Imam, Ustadz banyak makannya. Biasa Ustadz sedikit makannya. Kalau ada Ustadz banyak makan, nah ingat itu baik-baik. Ini Ustadz, ini bahasa dia kira-kira. Ini Imam Syafi'i, ini imam yang dipuji oleh ayahku, tapi makannya banyak. Karena biasanya makan banyak itu ikhwatul Islam. Ini mohon maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Di dalam agama Islam, Umar bin Khattab. Tapi jangan marah ya. Ini saya takut menceritakan ini. Di zaman Umar bin Khattab, Umar, mohon maaf ya, Umar sedang berjalan di pasar. Tiba-tiba bertemu dengan orang yang sudah yang agak apa namanya berkah. Artinya berkah itu artinya berlebih. Jadi perutnya berkah. Jangan bilang buncit, bahaya. Berkah. Berkah itu artinya berlebih, iya atau tidak? Anak ini berkah, artinya anak ini berlebih. Daerah ini berkah, artinya berlebih. Jadi berkah itu artinya berlebih. Jadi orang ini perutnya berkah. Berlebih maksudnya, agak sedikit ke depan. Kemudian bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam bertemu dengan Umar bin Khattab. Imam Umar bin Khattab langsung mengatakan seperti ini. Mahada ya fulan. Apa ini wahai fulan? Apa jawabannya? Barakah minallah. Ini keberkahan dari Allah, wahai Umar. Apa jawaban Umar? Bal huwa adab. Itu adalah adab, bukan berkah. Kata Umar bin Khattab. Kemudian di saat itulah Umar mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya kalau perut kita berkah lah istilahnya. Kalau perut kita berkah, yang pertama akan menyebabkan lemah. Yang kedua, mudah datang penyakit. Yang ketiga, sulit bangun untuk melaksanakan ibadah. Jangan marah ya. Ingat baik-baik. Nah, dari situlah para ulama itu ikhwatul Islam, mereka melarang kita kalau makan jangan terlalu banyak. Karena nanti bisa jadi perut kita berkah. Kalau perut sudah berkah, mudah datang penyakit, kemudian lemah, kemudian sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat para ulama itu ikhwatul Islam, tidak ada ulama yang perutnya berkah. Nah, yang perutnya berkah tadi. Salah satunya Imam Syafi'i. Makanya karena bayangan anaknya imam, ulama, makannya sedikit. Tiba-tiba datang ke rumah Imam Ahmad, makannya banyak. Oh, ini imam yang dipuji oleh ayahku. Kok bisa makannya banyak? Kemudian ikhwatul Islam, setelah Imam Syafi'i makan, dia tidur. Dia bertanya lagi, inikah imam yang dipuji oleh ayahku? Masa sudah makan dia tidur? Mana ibadahnya? Mana salatnya? Mana tahajudnya? Kemudian diperhatikan selalu. Pokoknya anak Imam Syafi'i ini, yang perempuan. Karena yang biasanya yang tukang kepo itu laki-laki atau perempuan. Hati-hati ada ibu-ibu di atas ya. Baik. Dia bertanya, pengen tahu. Sehingga dia bergadang. Ingin tahu bagaimana ulama, ingin tahu bagaimana Syafi'i. Dia bergadang. Dilihat makannya, kemudian langsung tidur. Kemudian setelah fajar, Imam Syafi'i langsung bangun. Kemudian langsung bangun, dia pergi ke masjid, langsung salat, tidak ada wudunya. Sehingga putri Imam Ahmad ini,
Kenapa imam seperti ini? Imam yang selalu dipuji oleh ayahku, yang diagung-agungkan, yang dilebihkan, yang disebutkan semuanya. Maka Imam Ahmad juga tidak tahu jawabannya. Di saat itulah ikhwatul Islam, Imam Ahmad memberanikan diri bertanya kepada gurunya Imam Syafi'i. Karena dorongan penasaran. Kemudian apa yang terjadi? Imam Ahmad datang, wahai guruku Imam Syafi'i, ini karena anakku ingin tahu. Yang pertama, ada 3 hal yang membuat dia ingin bertanya. Yang pertama, dia mengatakan, engkau menghabiskan semua makanan. Kenapa engkau makan banyak? Maka di saat itulah apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak menemukan di dunia makanan yang paling halal kecuali di rumahmu. Maka itu kesempatan untuk memakan semuanya. Maka nanti kalau kita makan di rumah Ustaz, habiskan semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Imam Syafi'i tidur? Imam Syafi'i ikhwatul Islam, seorang ulama yang jarang tidurnya. Dalam satu malam, mungkin matanya tertutup, tapi akalnya selalu berputar untuk membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini para ulama menyebutkan mana yang lebih mulia? Ahli ibadah atau ahli ilmu? Mana yang paling mulia? Salah. Yang paling mulia itu adalah ahli ibadah sekaligus ahli ilmu. Iya atau tidak? Nggak ada yang betul ya. Baik. Imam Syafi'i menghabiskan malamnya, dia mungkin berbaring, tapi tidaklah dia keluar di waktu fajar kecuali dia sudah memecahkan banyak sekali masalah-masalah dalam agama. Itulah kepintaran Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian dikala waktu fajar, dia langsung bangun dan sholat tanpa wudhu karena memang wudhunya tidak. Karena dia tidak tidur di malam harinya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dikala mendengarkan seperti itu ikhwatul Islam, baru putri Imam Syafi'i, baru putri Imam Ahmad mengatakan, "Oh, itu rahasianya, betul-betul seorang ulama yang luar biasa." Artinya ikhwatul Islam, ini hanya sekedar cerita. Kedekatan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Maka begitu jugalah kiranya. Dan bukan hanya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad saja, semua para ulama, mereka dekatnya luar biasa. Begitu juga dengan kita yang mengikuti agama dan ulama tersebut. Jangan pernah kita jadikan mereka sebagai pertentangan dalam agama. Karena kita ingin mencari ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin mencari teman-teman yang akan mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah disebut dengan hijrah di jalan Allah. Jadi hijrah yang pertama dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hijrah yang kedua dari satu teman yang buruk kepada teman yang baik. Hijrah yang ketiga, dan ini yang paling berat ikhwatul Islam, hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Itu berat sekali. Hijrah dari perbuatan dari tempat ke tempat yang lain mudah. Hijrah dari kawan kepada kawan yang lain mudah. Tapi hijrah yang paling berat adalah hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang mulia. Sehingga di antara salah satu kisah yang paling indah, yang dari kisah ini kita tutup insyaallah pembahasan kita, yaitu kisah yang terjadi kepada Husain. Husain ini Islam, anaknya bernama Imran. Anaknya dipanggil dengan Imran bin Husain. Imran bin Husain. Dia adalah salah seorang perawi hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah Husain. Husain itu dulunya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada di dalam kesyirikan. Kemudian apa yang terjadi? Nabi bertemu dengannya. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Ya Husain, kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kau sembah? Kata Nabi kepada Husain, yang mana Husain pada waktu itu masih berada di dalam kesyirikan. Ketika Nabi bertanya, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kamu sembah? Maka Husain mengatakan, "Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama." Tuhan yang aku sembah 6 di bumi, 1 di langit. Jadi Husain dikala ditanya oleh Nabi, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kamu sembah? Maka dia mengatakan, "Sittatun fil ard." Tuhanku ada 6 di bumi. Yang namanya orang musyrikun.
Tuhannya banyak. Wa wahidatun fis sama, dan satu di langit. Apa maknanya? Agar kita tahu orang-orang musyrikun, mereka menyembah Allah atau tidak? Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah, maka disebut dengan musyrikun. Musyrikun itu apa artinya? Mensyarikatkan Allah. Dia menyembah Allah, iya. Jangan kita beranggapan orang-orang musyrikun tidak menyembah Allah, tidak. Mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya kita mengatakan orang musyrikun, terkhusus orang-orang Mekah, zaman jahiliyah, mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka menyembah berhala, salah. Yang mengatakan salah bukan kita. Allah yang menyebutkan, "Ma na'buduhum." Kami, kata orang-orang musyrikun ini dalam surah Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami itu tidak pernah menyembah patung. Jadi orang musyrikun mengatakan kami tidak pernah menyembah berhala, enggak. Kami tidak menyembah Hubal, Al-Lat, Al-Manat, enggak pernah kami menyembahnya. Mana buduhum, kami tidak menyembahnya. Illa liyuqarribuna ila Allah. Kecuali agar kami semakin dekat dengan Allah, itu saja. Jadi orang musyrikun, mereka tidak pernah mengatakan kami menyembah patung, enggak. Tapi mereka mengatakan kami menyembah Allah. Tapi kami tidak mungkin langsung menyembah Allah kecuali melalui patung ini. Bisa dipahami? Tidak mungkin kami menyembah Allah kecuali melalui patung ini. Makanya Allah menyebutkan nama, "Ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak pernah menyembah berhala, patung, enggak, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan Husain. Husain ini Nabi bertanya, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhanmu? "Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama." 6 di bumi, 1 di langit. Artinya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, tapi dia juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Nabi bertanya lagi, kalau sekiranya terjadi masalah yang berat kepada dirimu, Tuhan mana yang kamu cari? Karena Tuhannya ada 7. 6 di bumi, 1 di langit. Nabi bertanya, kalau kamu ada masalah besar, masalah yang berat, Tuhan mana yang kamu cari? Maka apa jawaban Husain? Alladzi fis sama, yaitu ilah yang ada di langit. Yang 6 ini tidak laku. Bisa dipahami? Itu fitrah manusia. Kita ikhwatul Islam, anak sakit, masuk rumah sakit, biaya besar. Apa yang pertama kali kita lakukan? Ya Allah, bukan hanya kaum muslimin, semua manusia, semuanya. Bukan hanya manusia, hewan pun demikian. Pernah ikhwatul Islam diceritakan oleh para ulama, seekor keledai. Ini kisah yang masyhur, dituliskan di dalam kitab-kitab para ulama. Di musim panas yang tidak ada airnya, sehingga dia tidak bisa minum. Keledai juga makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikala sudah lama tidak minum, mati, bahaya. Maka dia mengeluarkan suara yang sangat kuat dan mengadakan seperti ini, seolah-olah dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah, tapi dengan suara dia tentunya. Itu diceritakan oleh para ulama ikhwatul Islam. Artinya, jangankan manusia, hewan pun kalau seandainya mereka berada dalam masalah, mereka akan mengadu kepada Allah yang ada di langit sana. Makanya kalau kita ada masalah, ya Allah, spontan, Allah. Sehingga Nabi bertanya kepada Husain, kalau kamu ada masalah, Tuhan mana yang kamu cari? Alladzi fis sama, Tuhan yang ada di langit. Selesai. Kemudian apa kata Nabi? Maukah kamu aku ajarkan, kalau kamu mau masuk Islam, aku ajarkan kepadamu kalimat yang akan memberikan kepadamu manfaat dunia dan akhirat. Setelah Nabi mengatakan kalimat ini, maka Nabi meninggalkan Husain. Husain penasaran, sehingga pada akhirnya tertarik dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dikala dia masuk Islam, ikhwatul Islam, yang pertama kali dia lakukan, dicari Nabi. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu mengatakan kepadaku, kalau kamu masuk Islam, aku ajarkan kepadamu 2 kalimat yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Mana kalimatnya? Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ucapkanlah, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni syarra nafsi. 2 kalimat ini adalah kalimat
agar kita bertahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuat beribadah kalau bukan kekuatan dari Allah. Kita tidak akan kuat salat kalau bukan pertolongan dari Allah. Kita tidak akan kuat berdoa kalau bukan bantuan dari Allah. Kita tidak akan pernah bisa beribadah kepada Allah kecuali Allah yang memudahkan kita beribadah. Kalau demikian keadaannya, minta kepada Allah, mohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka seorang muslim tidak akan pernah melewatkan dua kalimat ini. Seolah-olah dikala Husain masuk ke dalam agama Islam, pertanyaannya, ya Rasulullah, mana kalimat yang akan membuat aku bertahan di dalam agama, agar aku kuat beribadah, agar aku senantiasa hijrah berada dalam agama Allah Azza wa Jalla, berada dalam kebaikan, meninggalkan keburukan. Inilah kalimat yang harus dibaca. Seorang muslim tidak akan pernah terlepas dari kalimat-kalimat yang indah. Dan tidak ada kalimat yang paling indah kecuali bahasa yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa yang paling bagus, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Ya Allah, mudahkan aku untuk beribadah dan jauhkan aku dari kejahatan diriku. Makanya nanti kalau kita tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Apa? Bukan terbalik, kita yang tidak hafal, ngaku saja. Sudah hafal doanya? Berarti hari ini kita ada dua doa yang sangat bermanfaat ya. Yang pertama, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Agar kita kuat beribadah kepada Allah. Beribadah tidak mudah, berat. Butuh air mata yang harus menetes. Butuh perjuangan. Orang sedang misalnya enak-enakan dengan dunianya, kita harus ke masjid. Orang-orang dengan dunia luarnya, kita dengan gaya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ringan ikhwatul Islam. Maka doa yang kedua yang akan mendukung kita, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Allahumma alhimni rusydi. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni syarra nafsi. Sudah hafal? Ada yang hafal? Silakan, Masya Allah. Artinya? Terus. Rusdin itu bukan petunjuk artinya. Kemudahan dalam beribadah. Baik. Wa a'izni, lindungilah aku dari. Masya Allah, barakallah fiik. Allah yahfaduk. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Ini dua-dua lah ya. Baik. Karena buku saya sudah diambil, berarti kita tutup pengajian sampai di sini. Buku saya tidak ada lagi. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa ya, alhamdulillah waktu kita lebih dari 1 jam kita berada di sini. Dan semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini. Semoga suatu saat nanti Allah kumpulkan kita berada di dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para ikhwani akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan, dan Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi mungkin pertanyaan kita jawab yang berkaitan dengan tema dulu ya. Baik, bagaimana hukumnya melakukan yang tidak berkaitan dengan tema, nanti kami undur ya. Kami undur, bukan tidak mau menjawab, tapi kami undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Makkah itu apa? Apa arti bagian Madinah? Siapa yang bertanya? Buku Makkah apa? Apa arti piagam Madinah? Ada, ini siapa yang bertanya? Tidak menjadi masalah. Karena yang bertanya nanti saya kasih hadiah. Karena ada buku berkaitan dengan Makkah, ada juga berkaitan dengan Madinah. Karena jawabannya mungkin panjang ya. Jadi daripada saya menjawab, lebih baik dia baca buku. Itu tujuannya. Makanya saya tanya apa itu yang bertanya. Nanti kalau ada yang bertanya tentang masalah ini silahkan datang.
Karena jawabannya panjang. Buku Makkah itu apa? Dan apa itu Piagam Madinah? Mungkin Piagam Madinah ini lain dari yang lainnya. Piagam Madinah disebut dengan Piagam Madinah itu adalah perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang ada dalam kota Madinah. Karena kota Madinah itu dulunya tempatnya orang-orang Yahudi. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, maka tentunya Madinah sudah menjadi kampung bersama. Maka disebut dengan Piagam Madinah. Artinya semua mereka yang tinggal di kota Madinah, walau berbeda agama, tapi sama-sama menjaga kota Madinah. Begitu juga dengan kaum muslimin. Kita tinggal di sini. Ada yang muslim, ada yang bukan. Tapi selama ini merupakan tempat kita, daerah kita, negara kita, wajib bagi kita untuk menjaganya. Itu sudah dilakukan dulu, mulai dari zaman dahulu kala. Dan contohnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar adanya kita atau kata hijrah ke tempat yang lebih baik atau ke amalan yang lebih baik. Salah satunya adalah berteman. Pertanyaannya, apakah kita ketika sudah berhijrah melupakan teman kita yang masih di dalam lingkungan maksiat, bahkan melupakannya? Ikhwatul Islam, berhijrah itu bukan berarti melupakan kawan. Meninggalkan bukan berarti melupakan. Meninggalkan bukan berarti melupakan. Karena bagaimanapun, ketika ada orang yang berbuat maksiat, kita tidak pernah marah kepada dirinya, tapi kita marah kepada perbuatannya. Yang kita marahi itu adalah maksiatnya. Itu harus kita bezakan. Ketika kita berhijrah dari kawan kita, berhijrah bukan dari dirinya, tapi dari amalannya, perbuatannya. Daripada kita yang diajak, lebih bagus kita yang meninggalkan. Itu makna daripada kalimat berhijrah. Makanya kalau ada di antara kita yang bisa kuat berdakwah kepada kawannya, saling beribadah kepada Allah, lakukan. Jangan tinggalkan dirinya. Karena bisa jadi, ingat ikhwatul Islam, orang nanti di akhirat, ini keedah di akhirat. Yubassarunahum. Di dalam surah Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmaidin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Itu kaidah di akhirat. Kaidah di akhirat, kita akan mencari mangsa. Semua kita mencari mangsa. Ya Allah, gara-gara dia aku tidak beribadah. Masukkan dia juga ke dalam api neraka. Padahal kita mau melangkah menuju surga. Seorang ayah begitu juga. Ya Allah, anakku. Seorang anak mengatakan, Ya Allah, ayahku. Seorang teman mengatakan, Ya Allah, temanku. Jadi di akhirat, kita akan mencari mangsa. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Kita akan mencari musuh. Illal muttaqin. Kecuali mereka yang bertakwa. Apa makna bertakwa? Mengingatkan. Kalau ada orang yang bersalah, kemudian kita tidak mengingatkan, kita pun akan kena. Contoh yang lain. Di dalam Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt. Allah bercerita tentang Bani Israel yang mana mereka tinggal di pinggiran laut. Jadi mereka tinggal di pinggiran laut. Kemudian apa yang terjadi? Mereka terbagi 3. Karena dulu di antara hari besar orang Israel atau Bani Israel itu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari ibadah. Kalau kita hari ibadah adalah hari Jumat. Hanya saja perbezaannya, kalau hari Jumat kita boleh bekerja atau tidak? Boleh bekerja atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu diusahakan tidak ada majelis ilmu sebelum sholat Jumat. Misalnya ceramah, belajar agama, itu sebelum Jumat, itu dianjurkan tidak, kecuali ada kemaslahatan. Itu saja yang dianjurkan untuk meninggalkannya. Tapi bekerja silahkan. Sampai kapan kita boleh bekerja di hari Jumat? Sampai azan kedua. Coba bayangkan, saking ringannya yang Allah minta. Kalau itu adalah umat Nabi. Sedangkan umat sebelumnya, kalau hari ibadah mereka betul-betul tidak boleh bekerja sama sekali. Orang Bani Israel, hari ibadahnya ada hari Sabtu, tidak boleh sama sekali beribadah, tidak boleh. Nah, Allah ceritakan kisah mereka ini dalam Al-Quran. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanya, kisahkan, sampaikan cerita orang yang tinggal di samping atau di pinggiran laut.
iz ya'duna fis sabt. Ketika mereka dilarang untuk beribadah bekerja di hari Sabtu, mereka tidak boleh bekerja di hari Sabtu. Berarti sore Jumat, petang Jumat sudah tidak boleh lagi bekerja sampai maghribnya. Setelah maghrib di hari Sabtu baru boleh mereka bekerja. Itu kaidah untuk orang terdahulu. Kemudian orang yang tinggal di pinggir laut ini, hari Ahad, mereka tentunya orang yang tinggal di pinggiran laut pekerjaannya adalah mencari ikan, nelayan kalau bahasa kitanya. Mereka mencari ikan, tapi tidak ada satupun ikan yang datang. Tidak ada yang mereka dapatkan rezeki kecuali sedikit. Tapi kalau sudah hari Sabtu, maka ikan berkeliaran di pinggiran laut. Seolah-olah ikan ini tahu kalau itu hari Sabtu. Kalau hari Ahad, Isnin, Selasa, sampai hari Jumat, tidak ada satupun yang datang. Tapi kalau hari Sabtu, itu semuanya datang di pinggiran laut. Dan itu juga ada di zaman umat Nabi. Ujiannya sama. Umat Nabi berhasil, umat sebelumnya gagal. Sama ujiannya. Dan kita tidak bisa menceritakan tentang di sini ya. Insya Allah mungkin 2 tahun lagi kita di sini. Lagi ya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Allah menceritakan ini mereka tidak bisa menangkap ikan kecuali dan ikannya tidak ada kecuali di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Di sore Jumat mereka menggali lubang. Jadi lubang itu di pinggir pantai digali lubang. Kan biasanya kalau pantai kan ada ombaknya. Kemudian surut lagi, pasangkan begitu kan pantai kan. Sehingga nanti kalau airnya ke sini, kemudian ada lubang, berarti ikan-ikan tidak bisa keluar dari lubang ini. Bisa dipahami? Ditambah lagi dibuat apa namanya? Yang buat jaring. Kemudian ikhwatul Islam, ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia membuatnya di petang Jumat. Sabtu mereka tidak ibadah. Hari Ahad nanti atau sorenya baru mereka ambil ikannya. Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sama orang berzakat. Zakat itu ikhwatul Islam. Kalau uang kita sudah sampai 80 jutaan, kalau sekarang ya kurang lebih 85 jutaan, uang yang tersimpan dan sudah lebih daripada 1 tahun, maka tahun berikutnya wajib kita keluarkan 2,5. Kemudian tiba-tiba kita datang kepada keluarga. Karena uang kita sudah sampai 85 juta. Ayo kita pergi restoran, kita makan mewah-mewah yang harganya sampai 5 juta. Tujuannya supaya uang kita tidak kena zakat. Kurang daripada 85 juta nggak kena zakat. Itu secara umum ya. Itu yang dia makan enak, uangnya berkurang, pada akhirnya kewajiban zakat gugur untuk dirinya. Boleh atau tidak? Itulah disebut dengan hilah. Itu disebut dengan hilah. Hilah itu bahasa kita ya. Hilah, hela. Mencari cara lain. Ngeles, saya tidak tahu ya. Ngeles. Pokoknya tidak bisa jalan ini, maka cari jalan samping. Makanya setiap jalan samping itu susah. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini, Bani Israel, mereka mencari hila. Iya, mereka tidak bekerja di hari Sabtu, tapi mereka sudah menggali parit, kemudian membuat jaring di sana. Sehingga dikala mereka berada di hari Ahad, ikan-ikan begitu banyak mereka tangkap. Itu dosa yang luar biasa. Nah, Bani Israel terbagi kepada 3. Yang pertama, orang yang melakukannya. Yang kedua, orang yang melihatnya. Dan mereka tidak menegurnya. Dan yang ketiga, orang yang melihatnya dan menegurnya. Terbagi kepada 3. 2 di antara mereka diazab oleh Allah, dihukum. Apa hukumannya? Menjadi kera. Coba bayangkan, bukan hukuman main-main. Dan kera itu ikhwatul Islam, hukuman yang paling berat. Dan tidak satu pun Bani Israel yang menjadi kera kecuali umurnya hanya 3 hari. Agar kita tidak mengatakan kalau kera-kera kita ini adalah, jangan gara-gara kita marah kepada Yahudi Israel kalian kera. Nah, mereka umurnya hanya kurang lebih 3 hari sahaja. Yang diselamatkan oleh Allah hanya 1. Yang tersisa hanya 1. Yang diazab 2. Yang pertama yang melakukannya. Dan yang kedua yang memperhatikan melakukannya. Mereka diam saja.
Kalau di dunia seperti itu ikhwatul Islam, bagaimana kiranya di akhirat? Agama kita tidak akan tegak kecuali saling memberikan nasihat. Iya, yang berjudi kalian, yang berzina kalian, yang mabuk-mabukan kalian, tapi kalau sudah azab turun, semua kita kena. Begitu juga dengan kawan teman. Makanya di akhirat itu, di dunia, di akhirat kita akan mencari mangsa. Ya Allah, gara-gara fulan, dia melihatku melakukan ini, tapi dia diam saja. Masukkan juga dia, ya Allah. Kita tidak jadi masuk surga gara-gara itu, ikhwatul Islam. Begitu juga dengan teman. Kita tahu teman kita mungkin bisa melakukan atau melakukan kesalahan, dosa. Kewajiban kita sampaikan, diterima atau tidak, selesai. Kita tidak pernah memaksa, tidak pernah dituntut untuk memaksa. Ma'alaika illal balagh. Tujuan kita sampaikan, diterima alhamdulillah, tidak, juga tidak menjadi masalah. Lakukan kewajiban, selesai. Begitu juga, supaya apa ya ikhwatul Islam? Supaya nanti kita ada di hadapan Allah, ada hujjah. Begitu juga dengan orang tua. Anak saya seperti ini, tapi ujung-ujungnya dia tidak mau. Akhirnya dia mungkin tidak salah, dia tidak berbakti, dia melakukan kemungkaran. Kalau nanti kita dikumpulkan oleh Allah dan anak tersebut mengatakan, ya Allah orang tuaku, maka kita ada hujjah di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Begitu juga antara suami dan istri. Mungkin suaminya baik, atau istrinya baik, suaminya kurang baik. Ketika dikumpulkan oleh Allah, sudah ada hujjah. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Kalimat aku sudah sampaikan, itu adalah hujjah yang akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu gunanya. Kita tidak boleh meninggalkan orang yang melakukan kesalahan. Tidak. Sampaikan, diterima atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhwatul Islam, mungkin karena waktu juga yang sudah jam 5.30 ya. Dibaca atau masih kita tutup sampai di sini? Tutup saja lah ya. Insyaallah mungkin pada kesempatan yang lain. Semoga Allah mudahkan ikhwatul Islam, dan kita selalu bermohon kepada Allah. Dan sebelumnya kita mengucapkan kepada pengurus Masjid Jakarta Garden City ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka dan memudahkan urusan mereka, sebagaimana mereka telah memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk duduk di sini membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena ketidaktahuan kami, dan kami mohon dimaafkan kalau ada bahasa-bahasa yang kurang tepat, kalimat-kalimat yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, dan semoga ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Semoga kita nanti kembali bersua di dalam majelis-majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita berharap dan tamak akan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.